Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat terpelajar. Pembahasan kali ini saya memilih untuk mengkaji soal bagaimana menyusun atau menentukan judul dan topik skripsi atau tesis, khususnya untuk ilmu sosial, humaniora, atau hukum. Judul dan topik itu merupakan langkah-langkah awal di dalam menyusun skripsi dan tesis. Judul atau topik skripsi atau tesis ini memang biasanya kalau untuk skripsi itu ditempuh oleh mahasiswa S1 dan akan disesuaikan dengan konsentrasi atau bidang ilmu peminatan dari mahasiswa yang bersangkutan. Yang biasanya dimulai dari semester 5 atau semester 6. Peminatan atau konsentrasi itu sebenarnya membantu mahasiswa untuk sejak awal memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang aspek-aspek teori dan praktis dari bidang-bidang ilmu tertentu yang menjadi konsentrasinya, yang nantinya akan mendukung dalam penyusunan skripsi atau tesis. Nah, sedangkan untuk mahasiswa S2, penulisan tesis disarankan linier dengan bidang konsentrasi yang ditempuh dan memperdalam topik yang mungkin pernah dikaji ketika mereka menulis skripsi pada saat mereka S1. Atau mungkin dengan memperluas kajiannya, misalnya melakukan studi-studi komparasi dengan berbagai negara pada topik yang sama, atau melakukan pendekatan-pendekatan hukum yang berbeda. Nah, hal yang demikian sangatlah disarankan jika Anda memiliki orientasi atau cita-cita untuk kedepannya menjadi seorang akademisi, maka sebenarnya semakin fokus dan mendalam bidang keilmuan yang ditekuni dan diteliti, maka akan semakin memperkuat keahlian Anda di dalam bidang hukum tertentu tersebut. Jika Anda ingin menjadi praktisi seperti advokat atau notaris, maka judul atau topik skripsi atau tesis yang dipilih tentu saja akan sesuai dengan bidang pekerjaan yang nantinya akan dijalani, sehingga kedepannya misalnya studi-studi empirik atau studi-studi sosiolegal lebih menarik untuk dipilih, karena itu akan memperkuat pemahaman hukum dari sisi praktis, dari sisi penerapannya atau penegakannya. Dan ini akan menjadi bekal yang sangat mendukung nanti ketika mahasiswa tersebut telah menyelesaikan skripsinya atau tesisnya. Tentunya ketika kita menulis skripsi atau tesis tidak terlepas dari pemahaman tentang metode-metode penelitian, tetapi topik tentang metode penelitian akan saya jelaskan pada channel yang lain ya. Nah, untuk yang sekarang ini saya akan fokus tentang bagaimana sih tips untuk menyusun atau memilih atau menentukan judul atau tema skripsi atau tesis. Mungkin saya lebih tepatnya memilih istilah tema atau topik karena kalau judul itu biasanya lebih baik disusun di akhir ketika tesis atau skripsi tersebut selesai,
Tetapi sebagai satu pilihan awal memilih atau menentukan judul juga tidak ada persoalan, ya. Tetapi ini bukan sesuatu yang harga mati di awal, ya, karena nanti ketika temuan penelitian sudah selesai dilakukan dan ketika kajian analisa atau analisa sudah selesai dilakukan, maka ada kemungkinan, ya, judul yang sudah ditentukan di awal itu mengalami perubahan-perubahan. Nah, tips untuk menentukan tema atau topik pada penulisan tugas akhir atau skripsi atau tesis, saran saya adalah yang pertama, bacalah beberapa opini yang ada di surat kabar dalam 1 atau 2 bulan terakhir, ya, untuk mengikuti isu-isu apa yang sedang tren, ya, atau yang sedang hangat dibicarakan di masyarakat. Nah, baca pula jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah, sejauh mana jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah itu telah membahas topik-topik yang tadi Anda mulai pilah, ya, Anda mulai buat daftarnya seperti itu, sehingga hal ini tentunya untuk menghindari, ya, adanya duplikasi atau pembahasan sesuatu yang sama yang sebelumnya sudah dikaji atau ditulis oleh orang lain. Ya, bagaimanapun juga skripsi atau tesis itu harus mengandung orisinalitas dari penulis. Meskipun topik atau temanya sama, bisa jadi kita masih bisa mengambil angle, ya, atau sudut pandang yang berbeda sehingga tetap saja tulisan atau skripsi atau tesis tersebut memiliki sisi orisinalitas. Nah, setelah Anda membaca apakah surat kabar atau jurnal, dan kemudian yang sebaiknya Anda lakukan adalah membuat daftar atau list, ya, tentang topik-topik yang dimuat di kolom opini atau di jurnal-jurnal tersebut. Nah, ini sebenarnya untuk nanti membantu saudara memilih, ya, kira-kira mana di antara topik-topik itu yang dekat dengan peminatan Anda, dekat dengan keahlian Anda. Nah, setelah Anda buat daftar dari isu-isu terkini, ya, maka Anda mulai memilih, ya, beberapa topik atau judul yang sesuai dengan minat dan konsentrasi Anda tadi itu. Ya, tentunya referensi dari jurnal, ya, yang Anda sudah baca terkait dengan topik-topik atau judul itu juga sangat membantu di dalam men-screening, ya, di dalam memilih. Ya. Nah, setelah Anda kemudian membuat satu pilihan, ya, mungkin dari 10 daftar, ya, kemudian Anda mengerucutkan menjadi setelah membaca jurnal dan lain sebagainya, kemudian menanyakan dari sekian daftar itu mana yang kira-kira Anda lebih menguasai, mana topik-topik yang kira-kira juga sesuai dengan keahlian dari dosen pembimbing misalnya, ya. Lalu kemudian Anda memeras menjadi misalnya katakanlah 3 tema atau topik. Nah, setelah Anda peras menjadi 3 tema atau topik, maka Anda bisa kemudian merumuskan kembali tema atau topik tersebut, ya, sehingga mungkin lebih pas begitu, ya, lebih terarah, ya, lebih terarah dan lebih mengandung ini, ya, aspek teori, ya, mengandung aspek keilmuan hukum, ya. Karena seperti yang kita tahu, ya, kadang-kadang tema atau judul yang ada di dalam halaman opini dalam surat kabar itu kan menggunakan bahasa-bahasa sosiologis, ya. Sementara ketika Anda menulis skripsi, maka judul itu harus menggunakan bahasa-bahasa ilmiah, ya, bahasa-bahasa ilmiah yang jelas maknanya seperti itu.
di dalam penjelasan tadi, maka saya ingin mengatakan bahwa pemilihan tema atau topik itu juga sangat tergantung ya. Kemudian dari sejauh mana Anda bisa memahami metode yang sedang Anda akan lakukan, ya. Kemudian data-data apa yang nantinya akan mendukung, ya, harus dicari ya di dalam menjawab satu permasalahan atau rumusan masalah, ya. Nah, sejauh mana narasumber itu tersedia ya sebagai sumber data, ya. Kemudian sejauh mana literatur yang mendukung ya sebagai bahan referensi di dalam mengkaji persoalan-persoalan tersebut, ya. Nah, semua itu akan sangat penting untuk Anda pertimbangkan ya ketika memilih tema atau judul. Jangan sampai hal-hal demikian luput dari pertimbangan saudara, ya. Kemudian sudah membuat kerangka konseptual dan lain sebagainya, bahkan sudah menyusun proposal, tetapi ternyata di saat Anda melakukan penelitian, Anda mengatakan kemudian Anda tidak mungkin mengakses data itu, atau Anda tidak mungkin mengakses narasumber dan sebagainya. Nah, ini harus dipertimbangkan sejak awal, sejak Anda menentukan satu tema atau judul suatu skripsi atau tesis. Nah, jika langkah-langkah tersebut sudah Anda lakukan, barulah Anda kemudian bisa meminta persetujuan ya kepada dosen pembimbing. Nah, sehingga kalau misalnya langkah-langkah ini sudah Anda tempuh, kemungkinan dosen pembimbing itu menolak sangat kecil ya, karena Anda sudah melakukan semacam riset pendahuluan seperti itu dengan tips yang tadi saya sampaikan. Nah, saya beri contoh saja misalnya dari topik yang tren ya di 2021 ya. Misalnya saat ini sedang banyak sekali perdebatan mengenai revisi Undang-Undang ITE misalnya. Nah, satu topik itu ya jadi revisi Undang-Undang ITE, tetapi Anda bisa mengkajinya dengan berbagai perspektif ya. Nah, misalnya saja temanya adalah kajian sosiologis tentang penegakan hukum Undang-Undang ITE. Nah, studinya misalnya dalam kasus penghinaan misalnya. Jadi kasusnya penghinaan itu yang Anda akan kaji, ya. Kemudian Anda melakukan studinya di pengadilan. Ya, nah, pengadilan ini Anda bisa pilih. Apakah pengadilan negeri misalnya Jakarta Pusat, pengadilan negeri Jakarta Selatan, atau Mahkamah Agung, itu kan tergantung dari apakah kasusnya itu memang diselesaikan oleh pengadilan tertentu yang Anda kaji tadi itu. Ya, misalnya. Nah, itu misalnya salah satu cara menentukan topik. Topik yang kedua misalnya yaitu soal Undang-Undang ITE, tetapi Anda bisa kemudian menggunakan tema yang lain, misalnya analisis konsep penghinaan pada Undang-Undang ITE ditinjau dari perspektif hukum hak asasi manusia internasional. Nah, ini kan sedang polemik ya. Sebenarnya pengertian penghinaan itu apa sih? Kalau menurut Undang-Undang ITE itu seperti apa? Elemen-elemen penghinaan itu apa? Nah, kalau dalam perspektif hukum HAM internasional itu sebenarnya seperti apa? Apakah ada terminologi penghinaan? Nah, kalau itu kemudian dijadikan norma di dalam satu hukum positif, kira-kira pengaruhnya apa terhadap pemenuhan hak-hak kebebasan berekspresi misalnya. Nah, ini adalah tema yang saya kira menarik ya, sehingga kajiannya adalah kajian doktrinal begitu ya. Kalau yang kedua ini, kalau yang pertama tadi kan kajian sosiologis ya, jadi Anda harus melakukan kajian atau studi kasus misalnya. Ya, tetapi kalau yang kedua ini karena yang Anda kaji adalah konsepsinya, ya, konseptualnya, maka itu lebih kepada kajian-kajian doktrinal. Nah, contoh yang lain misalnya masih seputar Undang-Undang ITE. Ada juga dinamika atau pro kontra misalnya. Apa sih bedanya antara penghinaan, ujaran kebencian, ya, kemudian misalnya ada penghinaan, ada ujaran kebencian, ada penyebaran berita bohong. Itu kan konsep-konsep yang sebenarnya memiliki makna yang berbeda. Nah, bagaimana sesungguhnya Undang-Undang ITE mengatur
tentang ujaran kebencian. Nah, apakah pemahaman atau pengaturan atau konsepsi tentang ujaran kebencian itu selaras dengan konsepsi ujaran kebencian yang ada di dalam hukum HAM internasional misalnya, sehingga kenapa selama ini di Indonesia tentang hal itu masih terus-menerus menjadi polemik. Nah, ini saya kira satu tema skripsi yang sangat menarik ya, sangat menarik dan sangat up to date ya. Dan kalau Anda bisa melakukan kajian ini ya, itu juga akan memberikan masukan yang sangat berharga ya bagi rencana pemerintah untuk merevisi undang-undang ini. Nah, itu gambaran ya bagaimana memilih dan menentukan judul atau topik di dalam skripsi atau tesis. Semoga bermanfaat. Nanti akan saya bahas materi-materi lain yang terkait dengan skripsi atau tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.